Udah. Sudah, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai teori ikatan kimia, yaitu berarti bab kedua ya setelah ikatan kimia di habis UTS 1 gitu. Nah, sebelumnya Fauji juga minta bantuannya, takut ada Fauji salah bicara atau salah nulis atau gimana. Nanti tolong dikoreksi ya teman-teman. Terus mungkin sekarang kita cuman ulasan saja. Nanti mungkin lebih banyak ke pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan di ujungnya. Sekarang Fauji mau mengulas dulu mengenai bentuk molekul atau geometri. Kemudian ada juga polaritas molekul. Kemudian ada juga hibridisasi dan teori orbital molekul. Nah, untuk yang pertama ini adalah bentuk molekul atau bentuk geometri. Nah, ini mah paling juga bisa disebut hafalan gitu ya. Yang dasar-dasarnya aja mungkin kalian harus difahami yang PEB-nya 0. Nah, itu yang dasar-dasarnya. Nah, terus di sini juga informasi yang biasanya ditanyakan di ujian itu kan biasanya bentuk molekul, kemudian sudutnya, kemudian contoh molekulnya. Nah, ini yang dibuletin yang dasarnya. Nah, ini bentuk molekul atau geometri yang biasa dalam artian tidak gimana ya, jadi ikatan biasa gitu, ikatan molekul biasa. Nah, contohnya bentar. Nah, contohnya misalkan ada soal di apa ya itu yang di e-book gitu ya, dari gambar, terus manakah yang merupakan gambar dari gambar ini. Gimana sih yang molekul yang mendeskripsikan gambar tersebut gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini kan bentar. Ini kan yang atas itu PEB ya. Yang atas itu PEB. PEB-nya itu ada 1, kemudian yang bawahnya itu ada PEI. Nah, ada 1 PEB, kemudian ada 3 PEI. Nah, kita lihat masing-masing molekul. Masing-masing molekul itu ada berapa elektron gitu ya. Ada berapa elektron di masing-masing molekul. Nah, kita lihat. Nah, di BRF 3 itu ada 14 pasangan molekul. Kemudian di PF3 ada 13 pasangan molekul. Kemudian ada di NO3- ada 12 pasangan elektron maksudnya. Kemudian di SCl3 juga ada 14 pasangan elektron. Nah, mungkin kalian sudah paham ya untuk untuk mencari angka 14, 13, 12 dan 14-nya ini. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh langsung ditanya, langsung di-cut aja ya. Nah, kita lihat di yang pertama BRF 3. Nah, ini kan ada 14. 14 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau di sini udah terlihat berarti si PEI-nya 2, si PEB-nya 3. Si PEI-nya 3, si PEB-nya 2. Berarti ini bukan ya. Kemudian yang B. Yang B ini 13. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah gak masuk? Ini gini aja ya. Bentar, susah nulisnya. Nah, di sini aja deh 4. Ini maksudnya melingkar gini ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini maksudnya ini 1. Nah, ini 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, berarti ini langsung saja yang ini jawabannya. Ini ada 3 PEI, kemudian ada 1 PEB. Kemudian untuk yang C cuman ada 3 PEB. Yang 2 dianggap 1 ya.
Kemudian yang D ada sama kayak yang A, yaitu ada 3 PEB, ada 3 PEI, ada 2 PEB. Barusan yang C itu ada 3 PEI ya, Poji salah bicara. Oke, berarti jawabannya yang B. Nah, sampai sini apakah ada yang masih belum paham atau kurang jelas atau bagaimana? Mungkin sudah cukup jelas ya. Oke, Foji lanjut. Nah, ke polaritas molekul. Nah, polaritas molekul itu kan maksudnya kepolaran. Suatu molekul itu dapat disebut sebagai molekul polar ataupun non polar gitu ya. Nah, polaritas molekul ditentukan oleh mu. Nah, mu ini itu jika mu-nya sama dengan 0, maka molekulnya non polar. Jika mu tidak sama dengan 0, maka molekulnya polar. Nah, mu ini ditentukan oleh geometri molekul juga. Kemudian formula mu itu sama dengan muatan dikali R ataupun jarak antara unsur gitu ya. Nah, sebagai contoh, sebagai misal, nah ini barusan kan kita melihat kalau polaritas itu dulu kalau di SMA kita itu menentukan polar atau tidak polarnya berdasarkan PEB atau berdasarkan PEI gitu ya. Nah, sekarang kita mengenal ada mu gitu. Mu itu adalah polaritas molekul yang dapat dilihat dengan geometri sebuah molekul tersebut. Nah, misalnya H2O. Kita mengetahui H2O itu adalah molekul air yang bersifat polar gitu ya. Nah, polar ini terjadi karena bagaimana? Nah, di sini tuh kan ada di si H2O-nya itu ada ada mu gitu ya, ada parsial yang positif dan parsial yang negatif gitu. Nah, ini si O-nya itu kan parsialnya itu gimana ya lambangnya? Lambangnya tuh kayak 8 gitu. Nah, parsial negatif, ini parsial positif. Nah, arah mu-nya itu menuju ke arah O, dari H ke O. Nah, karena menuju ke arah parsial negatif gitu ya. Kemudian kita lihat si ini kan arahnya ke sini. Kemudian si ini arahnya ke sini. Kemudian ini dalam kalau divektorkan gitu ya. Ini kan tidak berlawanan gitu. Tidak berlawanan dalam artian masih memiliki nilai, berarti ini disebut polar. H2O disebut polar karena si mu-nya tidak sama dengan 0. Balik lagi yang ke konsep yang ini. Kemudian nah ini contoh yang CH4. Nah, kita tahu bahwa molekul metana itu adalah molekul yang bersifatnya non polar. Nah, polar itu dari mana? Nah, ini kan ada parsial negatif gitu ya. Parsial negatif di C, kemudian di H-nya adalah parsial positif. Nah, ini molekul mu-nya berarah ke C. Nah, dikarenakan ini ada yang saling berlawanan, kemudian ini juga ada yang saling berlawanan, kemudian di ikatan antara C dengan semua H yang ada di sekelilingnya itu memiliki jari-jari yang sama atau memiliki R yang sama. Karena berdasarkan yang barusan ini si mu adalah Q kali R, muatan kali R, dan muatannya itu juga sama dari setiap dari setiap unsur H gitu ya. Maka ini bisa saling menghilangkan karena vektornya adalah 0. Maksudnya mu-nya yang di akhirnya itu adalah sama dengan 0. Jadi ini CH4 adalah molekul non polar seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke hibridisasi. Nah, hibridisasi itu adalah proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibrida. Nah, ada sebuah konsep gitu ya. Hanya ada 5 orbital hibrida yang ada. Nah, diantaranya ada SP2, SP3, SP3D, dan SP3D2. Nah,
karena sebuah atom gitu ya hanya bisa mengikat sampai 12 gitu ya, 12 elektron gitu ya. 12 elektron. Jadi sampai sp3d2 aja gitu. Enggak sampai sp3, enggak ada lebihnya gitu. Maksimal 12 elektron. Itu struktur dari Lewis yang barusan gitu ya, yang pertama dari konsep itu. Nah, sekarang SP itu adalah bentuknya linear dengan sudut 180, SP2 trigonal planar dengan sudut 120. SP3 bentuknya tetrahedral dengan sudut 109,5. Kemudian SP3D bentuknya trigonal bipiramida dengan sudut 90 dan 120. Kemudian SP3D2 bentuknya oktahedral dengan sudut 90 derajat. Nah, perlu diperhatikan gitu ya bahwa bahwa sebuah atom gitu ya atau sebuah molekul yang membentuk sudut di luar dari sudut ini itu tidak termasuk hibridisasi. Nah, di luar sudut ini maka tidak termasuk hibridisasi. Sebagai contoh, nah contohnya itu adalah H2O. Nah, contohnya itu H2O. H2O itu dia itu terhibridisasi dan membentuk sudut. Sudutnya itu 109 kalau nggak salah. 109,5. Mendekati 109,5 derajat. Nah, tapi namun H2S itu memiliki sebenarnya memiliki karakteristik molekul yang sama dengan H2O karena si S-nya sendiri memiliki terdapat dalam golongan yang sama dengan O. Namun mengapa H2S ini tidak termasuk hibridisasi? Karena si H2S itu hanya membentuk sudut berapa ya? Nah, 90. Yang harusnya 109,5 karena SP3 gitu ya, karena hibridisasinya SP3 ini malah 90 derajat. Maka H2S dinyatakan bahwa H2S adalah bukan hibridisasi, tapi berinteraksi dengan normal gitu, berinteraksi dengan tanpa hibridisasi, tanpa overlap. Oke, kemudian lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian ditanya hibridisasi apa yang terdapat di nomor molekul 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba kita lihat. Nah, sebenarnya gampang saja, kita hanya melihat domain dari tiap-tiap atom yang di highlight-nya. Nah, misalnya di sini nomor 1 itu adalah C. Nah, domainnya berapa? Domainnya adalah 4. 4 itu dari PEI saja. PEB saja. PEI, mohon maaf, PEI. PEI-nya ada 4 dan PEB-nya ada 0. Jadi dia SP3. Nah, tinggal 4 itu SP3. S-nya kan 1, P-nya 3, jadi ditambahkan 4. Gitu aja sih sebenarnya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini PEI semua. PEI-nya ada 2. Pokoknya yang rangkap itu dianggap 1 aja. Berarti domainnya yang nomor 2 ini adalah 2. 2 domain. 2 domain berarti SP. Nah, kemudian yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ada 3 domain. Ada 3 PEI. Nah, berarti ada 3. 3 ini berarti SP2. Gitu ya. Kemudian yang nomor 4
Nah, ini ada 3. Ada 2 PE, ada 2 PEI, ada 2 PEB dan 1 PEI. Berarti ada 3. Kalau 3 berarti SP2. Nah, gitu ya. Mungkin sampai sini mah paham gitu ya. Kenapa SP3, SP2, SP2. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ditanya bentuk molekulnya gitu ya. Bentuk molekul dari parsial gitu ya. Nah, lihat aja ke yang tadi bahwa yang si SP itu apa linear, SP2 itu apa trigonal planar, SP3 itu apa bentuk tetrahedral. Karena ini hibrid gitu ya, terhibridisasi. Kalau terhibridisasi berarti cara gampangnya tinggal kita melihat hibridisasinya aja. Apakah dia SP2, SP3 atau SP3D gitu ya. Maka kelihatan bentuk molekulnya seperti itu. Dan sudutnya juga gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian nah ini yang kemarin di kuis gitu ya. Menurut teori ikatan valensi, jenis orbital yang beririsan atau overlap ketika membentuk ikatan atom P dan Cl pada molekul PCl3. Nah, kita lihat dulu PCl3 itu kan si jumlah elektron pasangannya ada 13. Dari P elektron valensinya 5, kemudian Cl elektron valensinya 7 dikali 3 per 2 jadi 13. Oke. Nah, kemudian PCl. Nah, kita lihat mungkin perlu digambarkan supaya biar mudah. Nah, PCl3 kita harus ada 13 jumlah elektron, jumlah pasangan elektron. Nah, ini baru 4 8 12 13 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, 13. Gini kan ya? Oke. Berarti ini ada berapa domainnya? Di yang P. Di yang P-nya berarti SP3 ya. Nah, SP3 dengan PEI 3 ini PEI-nya 3 1 PEI ya benar 3, PEB-nya 1. Ini PEB. Berarti SP3 di atom P. Kemudian kita lihat di Cl-nya. Kalau Cl-nya itu kita lihat elektron valensi, konfigurasi elektron Cl. Cl itu kan memiliki jumlah elektron jumlah elektron berapa Cl? 9 ya? Elektron valensi Cl itu 7. Nah, berarti dia itu ujungnya itu P. Berarti si Cl itu orbital terakhirnya adalah P. Berarti overlappingnya atau beririsannya antara ini kebaliknya biar gak bingung. Nah, ini orbital P, subkulit P dari Cl. Nah, berarti overlappingnya atau beririsannya antara SP3 dengan P. Gitu ya, hibridisasinya terjadi SP3 dengan P. SP3 di atom P dan P di atom Cl. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke teori orbital molekul. Nah, di teori orbital molekul ini kita akan menggambar diagram orbital molekul dengan ketentuan jika jumlah elektron. Ini jumlah elektronnya, bukan elektron valensi. Kalau barusan kita membicarakan tentang elektron valensi, kalau sekarang jumlah elektron. Jumlah elektron jika kurang dari 15, maka polanya 2121. 2121 itu adalah pola dari diagram orbital molekul dari bawah gitu ya. Kemudian jumlah elektronnya jika lebih besar dari
lebih besar sama dengan 15, maka polanya 1221. Nah, kemudian dari teori orbital molekul kita bisa mengetahui orde ikatan dengan mengetahui sigma dari elektron dengan menggunakan sigma elektron bonding dikurangi sigma elektron antibonding dibagi 2. Kemudian juga kita dapat menggunakan atau dapat menuliskan konfigurasi elektron molekulnya. Oke. Misal ini yang dasar sekali. Gambar diagram orbital molekul H2. Nah, H2 ini kan memiliki konfigurasi elektron 1s1 gitu ya. Nah, maka kita gambar kemudian H2 H itu kan jumlah elektronnya 1 tambah 1 jadi 2 gitu ya. Ada 2 elektron. Nah, maka kalau ada 2 elektron, kita pakainya yang ini. Nah, yang kurang dari 15. Maka 2121. Dari bawah. Mohon maaf. Nah, mohon maaf karena ini cuman S saja, maka gambarnya seperti ini. Enggak 2121 ya, mohon maaf. Satu. Nah, mengapa? Karena dia itu kan hanya S saja gitu. Ini 1S1, yang ini juga 1S1. Ini dari H, ini dari H. Oke. Nah, mungkin gitu ya. Nah, mungkin ini berarti nah ini yang di bawah ini kan yang bonding ya. Yang bonding, yang atas adalah anti bonding. Nah, kemudian orde ikatannya berarti dari sini berarti kita mengetahui orde ikatannya elektron bonding 2 dikurangi 0, elektron anti bonding 0 dibagi 2 sama dengan 1 gitu ya. Kemudian ada juga konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya adalah ini dibacanya apa ya? Tahu ya? Ini dibacanya gimana ya? Tahu kalau Sigma bukan? Oh iya benar sigma. Ya, sigma 1s2 berarti ya. Oke. Ini konfigurasi elektron molekulnya sigma 1s2. Nah, kemudian yang kita akan bahas mengenai orbital molekul heteroatom. Yang barusan kan kita yang cuma H2 gitu. H2 itu kan sama atomnya, homoatom. Sekarang kita ke heteroatom. Nah, untuk heteroatom sebenarnya sama saja. Nah, kita perlu boleh sih kalau mau gambar semuanya, misalkan interaksi antara ini dan ini, kemudian interaksi antara ini dan ini, boleh sih sebenarnya. Kalau ditanya gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk ininya untuk lebih biasanya gitu ya, untuk memudahkan saja kita tinggal digambar aja yang terakhir, yang 2P2 dan 2P4. Nah, ini bedanya, ini kan si CO. Si C itu kan jumlah elektronnya berapa? 6 ya. Si O itu jumlah elektronnya berapa? 8 ya. Berarti ini 14. 14 masih berarti menggunakan 14 masih menggunakan yang ini. Yang 2121. Nah, yang 2121 itu digunakan ketika kita orbitalnya subkulitnya P gitu. Kalau subkulitnya S itu kan cuma S aja. Kalau S mah tinggal gini aja, cuma satu-satu aja.
Tapi kalau misalkan udah ke P itu kan ada 3 subkulit. Nah, maka kita pakai yang barusan berapa lagi? 21. Nah, 21. 2 1 2 1. Nah, ini yang mohon maaf. Perbedaan kalau misalnya heteroatom gitu ya, gambarnya harus satu ada yang di bawah, satu yang ada di atas sedikit gitu. Nah, jadi nggak sejajar gitu. Bentar. Ya, hapus. Nah, 2 1. Nah, tinggal dimasukkan saja ya. Ini kan cuma ada 2 referensi. Ini ada 4 1. Nah, maka totalnya ada 6. Berarti masuk ke sini. 1 2. Yang masuknya ke bawah dulu. Nah, gitu. Ini kasih garis-garis aja gitu ya. Nah, oke. Biar cepat aja, gak usah. Nah, maka order ikatannya adalah ini kan ada 6 elektron pada bonding gitu ya, pada yang bonding. Kemudian ada 0 pada yang elektron anti bonding. Maka order ikatannya adalah 6 dibagi 23 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektronnya kita ini ditulis dari awal ya. Barusan kan kita cuman, mohon maaf, ini kurang lengkap. Nah, ini harusnya dikasih tanda ya, dikasih tanda. Ini ada V. Pokoknya yang setiap 2 itu V ya. Yang setiap 2 itu V. Yang setiap 1 itu sigma. Nah, ini V. Ini V. Tapi ada pakai bintang yang atas. Menandakan bahwa ini adalah anti bonding. Ini juga V. Yang ini sigma. Sigma pakai bintang juga. Nah, ini. Nah, maka kita bisa lihat orbital konfigurasi elektron molekulnya, yaitu sigma 1. Nah, gini ya. Sigma 1s2, sigma bintang 1s2. Nah, ini barusan kita gak nulis ya, gak nulis yang ini kan. Yang ini, tapi kita harus, kalau misalkan ditanya konfigurasi elektronnya, yang ini harus ke bawah. Tapi kita gak menggambarkan ini barusan, soalnya supaya biar mudah aja. Nah, kita barusan menggambarkan dari sini ke sini. Nah, ini itu P ya. PX, PY, PZ. Dikasih nama juga boleh ya. PY, aduh, mampus ini ya. PZ. Nah, namanya itu adalah V2PX, V2PY2 sama sigma 2PZ2 gitu ya. Untuk sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan gitu, atau sudah cukup jelas, atau sudah cukup paham? Jadi mau nanya tadi yang isi yang kanan kirinya itu kayak gimana ya? Kunci telat gitu. Yang ini bukan? Iya, yang itunya. Nah, oke. Sebenarnya untuk yang ini tuh bebas aja ya. Dalam artian mau ini, mau digambarkan lagi ya misalnya. Ini kan ada 2 ya, ada 2 elektron.
2 elektron itu kan dari sini. Nah, dari mohon maaf Fauji gak jelas, ini C, ini O. Oh ya, Fauji lupa gak ngejelasin. Ini kenapa si O-nya lebih bawah daripada C. Pokoknya kalau misalnya karena ada tertarik gitu ya, ada tertarik. Karena si O ini lebih elektronegatif daripada si C. Pokoknya intinya kalau misalnya ada soal essay, kemudian menggambar ini apa namanya molekul CO, ini kan beda heteroatom. Yang paling elektronegatif harus ditulis, harus di apa namanya garis-garisnya harus lebih bawah daripada yang lebih elektropositif seperti itu ya. Nah itu. Kemudian untuk yang ini kenapa dua? Yang ini duanya dari mana? Nah yang ini duanya dari sini. Kemudian, nah penulisannya sebenarnya bebas. Mau gini, mau di sini, mau misalnya ini PX, PY, PZ, mau PZ, PY juga gak apa-apa. Atau mau gini juga gak apa-apa. Atau mau di tengah-tengah kosong juga gak apa-apa. Nah sebenarnya untuk penulisan itu bebas aja. Nah yang ini juga bebas sih sebenarnya. Mau gini, duanya di tengah juga gak apa-apa. Itu bebas aja ya sebenarnya. Tapi asalkan juga boleh, asalkan harus terisi dulu semua orbitalnya gitu, baru ditambahkan. Asalkan gak boleh seperti ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah asalkan gak boleh seperti ini. Ada orbital yang kosong gak boleh. Harus terisi dulu semuanya, baru diisi salah satu orbital. Boleh PX. PX itu yang ini misalnya. Yang ini PX, yang ini PY, yang ini PZ. Itu bebas ya. Jadi apa namanya, intinya mau di tengahnya kosong boleh, mau di kirinya kosong juga gak apa-apa, mau di kanannya kosong juga gak apa-apa, asalkan kalau misalnya ada lebih dari 3 elektron, maka harus misalnya 4 elektron, semuanya harus terisi dulu, baru ditambahkan ke elektron yang sudah diisi yang tadi. Bebas mau di kanan, mau di kiri, mau di tengah juga. Gitu. Paham nggak? Iya paham. Sama yang tadi 2121 sama 1221 itu urutannya dari bawah kan ya? Iya, dari bawah. Nah ini 2, 1, 2, 1 ya, seperti itu. Oke, thanks. Oke. Nah, kemudian ya, contoh soal lagi. Nah, ini yang barusan kita menjelaskan mengenai dari awal ya. Dari awal ini memiliki orbital yang sama, memiliki subkulit yang sama antara S dengan S. Kemudian memiliki atom juga sama. Kemudian yang ini, yang keduanya, contoh yang keduanya heteroatom, tapi memiliki orbital P yang sama gitu. Subkulit P, P dan P. Nah, untuk sekarang contohnya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah memiliki molekul yang beda, unsur yang beda, dengan subkulit yang beda juga. Maksudnya interaksinya beda gitu antara P dengan S. Nah, untuk yang contoh soal yang seperti ini, yang seperti OHI ini ditemukan di pokoknya setiap yang unsur yang memiliki H gitu ya. Misalnya HF. Nah, HF juga sama. Caranya seperti ini. HF, kemudian OH- juga sama, OH- juga. Pokoknya yang setiap ada H-nya gitu, kita menggunakan konsep unsurnya beda, kemudian dengan subkulitnya beda juga. Nah, ini gambarnya gambarnya bagaimana? Nah, ini gambarnya ini kan S ya. S, kemudian O harus di bawahnya. Nah, O-nya ini ada 3 soalnya P kan. Nah, 3. Nah, untuk yang ini berbeda dari yang sebelumnya. Yang ini polanya 1. Bisa. Polanya 1, 2, 1 di atas. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini masukin dulu aja ya. Masukin 1, ini masukin 4. 1, 2, 3, 4. 4 di sini juga boleh ya. Nah, ini berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Tinggal dimasukkan si 1, 2, 3, 4,
5. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya kalau di sini ini itu sigma, yang bawahnya itu sigma. Kemudian yang atasnya tuh kita nggak usah pakai V atau kan kalau 2 itu V ya, ikatannya V. Tapi ini 3 PX aja. Ini juga PY aja. Kenapa? Karena yang ini tuh adalah disebut ikatan non bonding. Non bonding. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ketiga ini ada yang baru yaitu non bonding. Yang bawahnya tetap bonding, yang atasnya anti bonding. Nah, si non bonding ini tidak ikut serta dalam menentukan orde ikatan. Tidak ikut serta dalam menentukan orde ikatan. Jadi soalnya nah seperti ini ya. Si garisnya itu hanya ke sini. Kemudian yang jadi nggak berhubungan dengan yang maaf belok. Ini H ya. Ini O. Jadi si ikatannya itu yang PX dan PY-nya itu tidak ada ikatan, jadi non bonding gitu, non bonding dengan yang si H. Tapi dia hanya dengan yang si O-nya sendiri gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan bahwa orde ikatannya itu kan elektron bonding dikurangi elektron anti bonding 2. Jadi 5 kurangi maaf. Bukan 5 ya. Harusnya 2 ya. 1 ya. Soalnya kan ini yang ikatan bondingnya ada 2, ikatan anti bondingnya 0. Ini hanya non bonding. Jadi non bonding tidak diikut sertakan dalam perhitungan. Barusan ini salah ya. Bukan 5 tapi 2. 2 dikurangi 0 per 2 jadi 1. Nah, barusan kan Fauji jelasin konfigurasi elektron untuk yang untuk yang orbital molekul gitu ya. Untuk di orbital molekul konfigurasi elektronnya seperti ini. Bentar. Nah, lanjut ya. Lanjut ke contoh soal yang kemarin ada di ada di kuis ya. Nah, maaf barusan kedengaran nggak ada di daerah Fauzi? Nggak dengar kok. Oke, dengar, oke. Nah, atom Ki membentuk molekul di atom homonuklir Ki2+. Kemudian konfigurasi elektronnya nah segini. Nah, sebenarnya ini gampang saja, maksudnya tinggal nggak boleh terdistract sama perbedaan ini ya, perbedaan konfigurasi elektronnya. Biasanya kan kita nggak menulis dalam bentuk sigma dengan V gitu ya. Nah, tinggal gini aja sih sebenarnya. 2 tambahkan aja semuanya. Ini 2 8 10 14 15. Nah, maka atom Ki berarti atom Ki-nya itu dikurangi ya. Ditambah 15 ditambah 1 16. Berarti 16 itu adalah N ya, nitrogen. Betul kan? Bentar. 8. Oh, nggak salah. Ini kan 2 8 tambah 2 12 ditambah 1 13 berarti ditambah 1 lagi berarti 14 itu adalah nitrogen. Seperti itu ya. Ini Mat
ini mah seperti biasa aja sih sebenarnya, seperti konfigurasi elektron biasa. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Apa namanya? Oh ya. Jadi dari gambar ini mana yang merupakan molekul BrCl4? Struktur dari BrCl4. Nah, di sini ya mungkin yang terdistrak itu kita lihat dulu karena di sini kita tidak si soal ini tidak membicarakan hibridisasi ya. Maka kita lihat aja PEI dan PEB-nya. Nah, BrCl4 itu kan memiliki 17 jumlah elektron pasangan. Dari Br yang jumlah elektron valensinya 7 dan dari Cl yang jumlah elektronnya 7 dikali 4 dikurangi 1 karena ini ada plusnya ya. Nah, gitu. Nah, maka si BrCl4-nya itu kita bisa menggambarkan BrCl4 1, 2, 3, baru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, oh ya. 14, 16, 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Karena BL, oh ya. Karena BR itu periodenya 3 ke bawah gitu ya. Untuk setiap periode 3 ke bawah itu boleh apa namanya? Boleh melanggar dari kaidah oktet. Di mana si atomnya ini harus memiliki elektron 8 karena si BR itu lebih dari apa namanya golongannya 3 ke bawah, maka boleh 5 juga. Bahkan maksimalnya barusan Fauji bilang 12 gitu ya. Nah, oke, ini ada 17. Kita lihat PEI-nya ada berapa? PEI-nya ada 1, 2, 3, 4 dan PEB-nya ada 1. Nah, kita lihat yang PEI-nya 4 dan PEB-nya 1 itu ada di D sama ada di C. Nah, maka kita habis ini kita ngelihat struktur gitu ya, struktur di awal banget. Kalau PEI-nya 4 dan PEB-nya 1 itu apa? Tetrahedron terdistorsi ya. Bentar, Poji kembali ke tabel awal banget. Nah, ini PEI-nya 4. Mana ya? PEI-nya 4, nah ini. PEB-nya 1. Maka tetrahedron terdistorsi atau tetrahedral tak simetris. Atau bisa juga kalian menyebutkannya ini jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit. Nah, seperti ini strukturnya. Nah, maka bisa disimpulkan yang strukturnya mirip jungkat-jungkit antara D sama C apa yang mana? Yang D ya. Nah, yang D. Betul kan? Yang D. Oke. Ada yang masih kurang paham atau mau ditanyakan? Lanjut. Ya. Sekarang kita masih menuju ke bentuk elektron. Bentuk molekul. Nah, formaldehid itu kan memiliki strukturnya seperti ini, formaldehid. Nah, bentuk apa yang diprediksikan? Nah, gimana ya? Sama seperti tadi sebenarnya, tinggal dilihat aja PEI-nya. PEI-nya ada 3, berarti PEI 3 ini berarti masuknya ke struktur yang dasar, di mana PEB-nya 0. Berarti kalau PEI 3, PEB 0 itu berarti bentuknya segitiga datar ya, segitiga datar. Nah, ini bentuk dasar. Nah, ini segitiga planar atau segitiga datar yang memiliki sudut 120 derajat. Oke. Kemudian maaf.
Nah, itu. Ini segitiga planar. Dengan sudutnya 120. Rangkap gak ngaruh ya? Oh ya, rangkap nggak mempengaruhi. Karena apa namanya? Karena si rangkap ini dianggap satu. Nah, si rangkap ini dianggap satu. Nah, si rangkap. Nah, begitu yang terjadi pada molekul CO2. CO2 itu kan gini ya. Oh, kalau CO2. Nah, seperti ini kan ya. Ikatannya ada 4, tapi apa ya? Maksudnya garisnya ada 2 gitu. Tapi ini dianggapnya satu. PEI 1, PEI 2, PEB 0 berarti dia linear. Nah, sama seperti ini ya. Lin. Oke. Jadi untuk yang rangkapnya sebenarnya tidak mempengaruhi. Ya benar, tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi dalam apa ya, dalam bentuk gitu ya, dalam bentuk molekulnya. Tapi mempengaruhi dalam apa ya? Kalau paling jaraknya. Biasanya jaraknya kalau nggak salah ya, kalau nggak salahnya paling gini. Si H-nya itu lebih, oh ya, dalam konsep semakin besar orde ikatan, maka semakin kecil jaraknya atau semakin kecil R-nya. Nah, maka ini kan orde ikatan C dan O itu 2 ya. Jadi lebih besar dari yang lain, berarti jaraknya lebih besar, lebih kecil. Gitu. Kalau nggak salah. Tapi tetap bentuknya trigonal planar dengan sudut 120. Oke, lanjut. Nah ini sih palingan sama yang kayak tadi ya. Ini tuh contoh soalnya. Tinggal, nah ini kan kita lihat apa namanya, model VSFPR. Kalau model VSFPR itu berarti kita tidak melihat hibridisasinya, tapi kita menganggapnya itu adalah ikatan yang biasa gitu. Berarti kita bisa lihat PEI-nya aja dan PEB-nya aja gitu ya. Berarti lihat PEI-nya aja, PEB-nya aja. Ini sama banget kok yang sama barusan. Nah gitu ya. Oke, baik, terus nah ini hibridisasi, kita ambil contoh aja satu ya. Nah, untuk hibridisasi ini nah ini kan awalnya BF3 itu bentuknya kan seperti ini ya. BF3 itu berapa ikatannya? Bentar. B itu ikatan elektron valensnya 3, F itu 21, 24, berarti 12 ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, ini berarti strukturnya kayak gini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12. 12. Bener gak? Iya bener ya. Nah, kita lihat ini hanya ada 3 PEI. 3 PEI berarti SP3. SP2. Nah, si BF4 ini awalnya memiliki hibridisasi kok 3P? SP2. Nah, SP2. Nah, SP2 ini berarti memiliki bentuk molekul yang bagaimana? Bentuk molekul SP2 itu barusan kita kembali ke konsep ini.
Nah, sp2 itu trigonal planar ya. Nah, kemudian ketika ditambahkan satu fluorin gitu ya, satu F min, satu fluorida, maaf. Nah, maka menjadi BF4. BF4 ini strukturnya bagaimana? Bentar, agak error. Nah udah, BF4 ini seperti ini ya bentuknya. Maaf jelek banget gambarnya. Min gitu ya, min. Nah, kita lihat si B, nah pasti berubah ya. Ini PEI-nya 3. PEI-nya 4, maaf. PEI-nya 4 berarti orbitalnya SP, hibridisasinya maksudnya SP3. SP3. Nah, hibridisasinya SP3. Berarti untuk SP3 sendiri memiliki bentuk yang berbeda lagi. SP3 itu bentuknya ini. Nah, tetrahedral dengan sudut 19,5 derajat. Nah, gitu ya. Mungkin itu aja sih untuk sementara ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang Poji salah gitu, salah menjelaskan atau salah atau kurang jelas atau bagaimana? Boleh, atau mau menanggapi atau gimana gitu? Halo. Halo. Ini tadi teori orbital molekul udah dijelasin belum? Teori orbital molekul, ya udah. Ya udah kalau gitu. Yang ini kan? Itu yang anti ikatan itu aku jujur sih kayak masukinnya gimana gitu. Oh, yang ini, oke. Nah ya yang itu tuh. Oke, Fauji kasih contoh lagi ya. Misalnya ada apa ya? Oh ya, yang ditanyakannya yang biasa atau yang apa namanya, yang heteroatom atau yang gimana? Atau semuanya? Dari yang pertama aja deh. Dari yang pertama. Oke. Makasih Fauzi. Oke. Nah, sekarang berarti oke. Sebenarnya Fauji nanti ada kasih contoh lagi ya. Nah, gini. Untuk misalnya molekulnya H2 gitu ya. H2 itu kan homoatom. Homoatom, kemudian homo juga ininya subkulitnya gitu ya. Dikarenakan H2 itu kan, nah di H sama H itu kan yang bergabung itu pasti yang di subkulit terakhirnya itu kan cuma S aja ya, sesama S gitu, berarti sama-sama dalam subkulit S. Nah untuk sama-sama dalam subkulit S, nah untuk subkulit S gitu ya, untuk subkulit S itu gambarnya seperti ini. Jadi nanti itu gimana ya, kalau ini untuk S ya, untuk S itu seperti ini. Nah gini, satu di bawah satu, di atas satu. Nah ini untuk 1S, info terus ulang ya, terus ulang yang atas, ini H, ini H. Nah ini kan si H itu memiliki satu elektron valensi, ya satu elektron valensi, satu tulis di sini, satu juga tulis di sini. Nah maka kalau digabungkan jadi ada dua ya, dua-duanya disimpan di bawah gitu. Kecuali kalau misalnya
Kalau misalnya yang ya bentar. Nah, ini yang bawah itu apa? Yang bawah itu adalah yang sigma. Sigma tapi nggak pakai bintang. Sigma 1S. Yang atas itu yang apa? Yang atas itu yang sigma pakai bintang 1S juga. Artinya apa? Artinya yang atas ini adalah yang anti bonding. Yang bawah ini adalah yang bonding. Seperti itu. Berarti kita bisa lihat bahwa yang di atas ini kan 0. Anti bondingnya nggak ada. Tapi si yang bondingnya ada 2. Seperti itu. Lain halnya ketika kita bukan H tapi He misalnya, helium. Helium itu kan sama-sama memiliki orbital sama dengan H dan memiliki elektron valensi memiliki elektron 2 gitu ya. Nah, si helium ini kan, nah untuk helium ya. Helium Nah, helium itu 1S tapi 2. Nah, maka si helium ini di sini 1, 2 dan di sini juga ada 2. 1, 2. Nah, maka kalau ini karena ini ada 4 berarti 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, urutannya seperti itu ya. Nah, urutannya seperti itu. Terus kita lihat bentar. 1, nah gitu. Kita lihat ini orde ikatannya. Orde ikatan kalau barusan kan si hidrogen itu orde ikatannya 2 dikurangi 0. Kalau ini si helium itu 2 dikurangi 2 kan? Ya. Karena kita balik lagi ke orde ikatan bahwa orde ikatan itu memiliki formula seperti ini. Elektron bonding dikurangi elektron yang anti bonding. Karena elektron bondingnya 2 dan elektron anti bondingnya juga 2, maka si helium ini 2 dikurangi 2, 0 per 2. Sama dengan 0 ya. Nah, dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa yang memiliki yang 0 gitu ya, yang orde ikatannya 0 berarti tidak membentuk ikatan. Berarti helium dengan helium di alam dunia ini, di muka bumi ini tidak terbentuk gitu. Karena dia itu sebuah gas mulia kan. Ya, jadi dia itu tidak membentuk ikatan helium dengan helium lagi dengan sendirinya seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang oke. Nah, sekarang ini untuk yang dasar yang satu-satu yang homo atom juga homo subkulitnya. Nah, sekarang kita yang homo subkulit tapi bukan S ya. Kalau yang bukan S misalnya misalnya O2. Nah, O2. O2 ini kan homo atom. Dan homo subkulit juga pasti homo subkulit juga karena O dan O gitu. Nah, kita lihat si O ini memiliki elektron valensinya berapa? Nah, kita lihat Puji udah nulis deh kalau bisa. Nah, ini bentar. Nah, si O ini. Barusan tadi mana? Biar cepetan. Nah, oke. Si O ini kan memiliki elektron valensi 2p4. Maka digambarkan di sini. Yang digambarkan sebenarnya yang barusan tadi Fauji bilang sebenarnya boleh lebih dari maksudnya boleh yang ininya juga digambarkan sama yang ininya. Cuma untuk lebih efisien sebenarnya yang ininya juga aja sudah cukup efektif dan sudah cukup informasi untuk menjawab gitu ya. Nah, coba ini O, ini O. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3. Nah, ini harus diisi dulu baru satunya lagi boleh di mana aja bebas. Mau di sini bebas, mau di yang ini juga bebas, mau yang di ini juga bebas. Nah, pokoknya di yang paling kiri aja. Nah, kemudian ini dari yang O1. Nah, ini yang dari yang O1 lagi.
Ini yang O2 gitu. Nah, ini juga sama 1, 2, 3, 4 juga bebas. Mau di tengah, kanan, kiri juga bebas. Ini Fuji ambil tengah. Ini bebas. Nah, coba lihat ini kita sudah tidak membicarakan lagi elektron valensi, tapi sekarang kita membicarakan mengenai jumlah elektron. Nah, jumlah elektron di O2 itu berapa? O2 itu jumlah elektronnya 8 ya? 8 O itu 8 tambah 8 16. ya 16. Nah, kita kembali ke konsep bahwa yang ini, bahwa ketika si jumlah elektronnya lebih dari sama dengan 15, maka polanya 1 2 2 1. 1 2 2 1 bagaimana? Nah, gini. Ini kan lebih dari 15, maka polanya 1 2 2 1. Dengan yang 2 ini adalah ikatan V, dan yang satu ini adalah yang ini. Gitu ya. Nah, tapi yang atas semuanya pakai bintang. Ini ceritanya bintang ya. Nah, gitu. Dalam artian, nah gini. Ini kan ada 4 ya. 4 di kanan, 4 di kiri. 4 di O yang pertama, 4 juga yang di O kedua. Maka ditambahkan jadi ada 8. Nah, sekarang kita isi ke yang di tengah-tengah ini. 1, 2, 3, 4. Urutannya seperti ini ya. 5, 6, 7, 8. Urutannya di bawah. Nah, maka ya Fuji salah, maaf. Nah, gini. Sebenarnya urutannya seperti ini. Maaf, ada kesalahan. Nah, sebenarnya urutannya ini kan yang ini ada 2 orbital gitu ya. Maka kita pakai aturan Han. Han ya, aturan Han. Kalau nggak salah aturan Han ya. Yang harus diisi dulu semua orbitalnya, baru kalau semua orbital telah terisi baru ditambahkan. Nah, ini nggak boleh yang kayak tadi Fauji nulis gini 1, 2, nggak boleh. Tapi harus gini nulisnya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus seperti itu, soalnya nanti takut kalian terdistract kalau misalnya tiba-tiba ganjil gitu, atau tiba-tiba nggak terisi penuh. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga harus di sini. Nggak boleh yang bosan tulis di sini, nggak boleh. Nah, maka setelah ini kita bisa mengetahui orde ikatannya yaitu 6 dikurangi 2. 6 yang ada di ikatan bonding, 2 yang berada di ikatan non bonding. Berarti orde ikatannya 6 dikurangi 2 per 2. Berarti ada 4 dikurangi 2. Jadi ada 2. Sama dengan 2. Maka si O2 ini, oleh karena itu si O2 ini memiliki ikatan rangkap 2. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Rangkap 2 ini menyatakan orde ikatan. Seperti itu. Oke, paham? Fauzi, ini tadi yang pi itu buat yang kan ada 1, 2, 2 itu ya. Berarti yang 2 itu yang pi. Ya. Setiap yang di sejajarannya ada 2 itu V gitu. Oke, paham. Makasih Fauzi. Oke. Oh ya. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oh ya, untuk yang heteroatom, kita ulas kembali ya secara singkat.
Nah, untuk heteroatom sebenarnya caranya sama saja seperti yang barusan, tapi posisi si yang lebih elektronegatifnya harus disimpan yang ini. Nah, yang ininya harus disimpan lebih bawah daripada ini. Ini kan tuh ini. Yang ini kan lebih bawah ya. Nah, yang ini lebih bawah gitu. Jadi yang lebih elektronegatif harus disimpan lebih bawah. Cuman gitu aja sih, cuman posisinya aja. Tapi untuk cara pengerjaannya dan menentukan order ikatannya sama. Pengisiannya juga sama. Oke, terus untuk yang hetero subkulit tapi dan yang hetero atom juga tapi hetero subkulit juga sama seperti itu. Beda, maksudnya beda. Untuk yang hetero subkulit itu polanya 1 2 1. Nah, ini yang beda subkulit. Maksudnya subkulit ini beda. Nah, ini kan S. Ini kan P. Nah, barusan kita hanya menjelaskan mengenai S dengan S lagi, P dengan P lagi. Nah, ini yang S dengan P. Kalau berbeda seperti ini, maka polanya 1 2 1. 1 di bawah, 2 di tengah, 1 lagi di atas. Dengan yang ini adalah ikatan anti bonding yang atas, kemudian yang bawah adalah ikatan bonding. Ini bondingnya. Bonding. Kemudian yang tengah ini adalah non bonding. Seperti itu aja sih. Nah, sehingga kalau misalnya non bonding, perlu diingat kembali bahwa yang non bonding itu enggak dalam bentuk V ataupun sigma, tapi tinggal PX aja atau PY aja gitu. Paham nggak? Jadi, nah di sini kita enggak menulis V. Nah, enggak menulis V. Enggak. Tapi PX ada dan PY aja. Kenapa? Karena ini adalah ikatannya non bonding. Jadi perlu diingat untuk yang molekul yang memiliki heterosubkulit, misalnya S dengan P, itu ada ikatan di tengah yang memiliki dua garis yang ini adalah ikatan yang non bonding. Gitu. Jadi ada anti bonding yang atas, ada bonding yang bawah, dan yang tengahnya adalah non bonding. Terus yang digunakan dalam order ikatan adalah hanya yang bonding dikurangi yang anti bonding. Karena yang non bonding itu tidak digunakan sama sekali, dalam artian tidak mempengaruhi gitu ya. Hanya dalam gambarnya aja gitu. Mungkin seperti itu. Maka ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Aku mau nanya dong. Tadi ngebahas overlap kan ya? Oh iya, hibridisasi. Itu tuh apa sih? Aku masih kurang paham arti overlap sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau gini. Sebenarnya untuk hibridisasi sendiri, nah sebenarnya suka ada di soalnya tuh suka ada. Jadi contoh soalnya aja yang ini. Pasti ada kata-kata hibrid gitu ya. Itu soal lagi, nah ini overlap atau hibrid. Nah, kalau Fauzi, jadi supaya gampang aja gampang, jadi kita bisa mengaplikasikannya pada contoh soal gitu ya. Nah, si hibridisasi ini sebenarnya kalau secara konsep itu jadi ada overlap, jadi ada jadi tumpang tindih gitu. Tumpang tindih antara antara elektron yang harusnya mengisi suatu subkulit, tapi subkulitnya hanya misalnya elektronnya yang masuknya 4, tapi subkulit yang adanya hanyalah 3 gitu. Jadi ada tumpang tindih gitu. Nah, sebenarnya untuk konsepnya seperti itu saja sih sebenarnya. Tapi untuk di aplikasi soalnya mengacu pada ini aja kalau Fauzi, mengacu pada yang orbital hibridisasi saja. Jadi gini, kalau misalnya pasti di soal itu pasti diketahui apakah dia itu hibridisasi atau enggak. Nah, diketahuinya dengan bagaimana diketahuinya? Dapat di soalnya secara langsung gitu ya. Dapat di soalnya secara langsung disebutkan
overlapping atau overlap atau tumpang tindih, atau juga dapat di soalnya dapat disebutkan secara langsung terjadi hibridisasi, ataupun di soalnya secara tersirat disebutkan orbital hibridisasinya. Misalnya contoh soal diketahui sebuah atom yang memiliki orbital hibridisasi sp yang memiliki orbital yang nggak pakai hibridisasi, misalnya ya, diketahui sebuah molekul yang memiliki orbital gimana ya, yang memiliki orbital sp kemudian dengan sudut 180 derajat. Nah, otomatis kalau sp kemudian 180 derajat berarti dia terhibridisasi. Tapi kalau misalnya barusan Fauzi contohkan ini H2O, diketahui misalnya suatu molekul memiliki dengan bentuk tetrahedral dengan orbital sp3 kemudian membentuk sudut 109 derajat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dia itu terhibridisasi. Nah, contohnya H2O. H2O itu dia itu sp3, tapi dia itu si sudutnya itu 19, berarti dia itu terhibridisasi. Nah, H2O itu kan memiliki karakter yang sama persis dengan H2S. Dalam artian elektron valensinya sama, kemudian jumlah elektron yang berikatannya juga sama gitu. Tapi di sini karena si O dan S-nya itu kan memiliki dalam golongan yang sama gitu, golongan yang sama. Nah, tapi di sini mengapa si H2S? Nah, ini kalau dari yang Fauzi tangkap gitu ya. Yang Fauzi tangkap sebenarnya nggak ada yang khusus gitu. Tapi kalau kata Ibu Is ya, ini tuh berdasarkan penelitian, berdasarkan percobaan gitu. Berdasarkan percobaan bahwa si H2S ini ternyata orbitalnya sp3, tapi sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Otomatis nggak sesuai sama yang di sini. Nah, nggak sesuai sama yang di sini. Berarti dia itu tidak terhibridisasi. Seperti itu sih sebenarnya kalau untuk contoh soalnya. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Ji kasih contoh soal yang ini. Yang ini udah jelas belum? Udah sih, jadi overlap itu sama dengan hibridisasi. Iya. Kalau hibridisasi berarti terjadi overlap kayak gitu. Oh, iya. Oke. Makasih Fauzi. Oke. Sip. Nah, intinya sebenarnya kalau di contoh-contoh soal itu jarang misalnya misalkan ini misalkan molekul ini apakah hibridisasi atau enggak, sebenarnya jarang, soalnya itu berhubungan dengan dengan penelitian juga gitu, dengan praktikum yang oleh ahli gitu ya, jadi gimana ya, jadi ya penelitian intinya penelitian seperti itu. Jadi pasti mengacu pada yang 5 konsep ini gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya untuk contoh-contoh soalnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini juga. Nah, seperti itu sih. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan kembali ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, apakah ada yang mau bertanya kembali? Takut ada yang Fauzi yang kurang jelas atau Fauzi salah bicara, boleh dikoreksi ya. Fauzi minta koreksi gitu. Baik, mungkin untuk tutor hari ini mungkin bisa dicukupkan sekian. Apakah ada yang mau menanggapi atau mau bertanya seperti yang lain gitu?
dan yang lainnya. Fauzi, aku mau lihat contoh soal yang hibridisasi dong. Yang barusan atau yang beda lagi? Yang beda deh, tadi ada yang SP sama P apa gitu jawabannya. Yang mana? Masih di atas kayaknya. Hibridisasi di atas ya. Yang ini? Yang di bawahnya kayaknya. Yang ini? Itu cara CL-nya P itu maksudnya gimana ya? Oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya yang ini tuh oke. Nyambung sama yang barusan ditanyakan sebelumnya tentang hibridisasi. Nah, sebenarnya hibridisasi itu kan overlap atau tumpang tindih gitu ya. Nah, tumpang tindihnya ini kalau di atom pusatnya ini sesuai dengan domainnya. Domainnya itu apa? Ini kan domainnya ada empat ya. 1, 2, 3, 4 dengan 3 PEI dan 1 PEB. Nah, 3 PEI dan 1 PEB ini domainnya berarti 4. Kalau 4 domainnya itu berarti si hibridisasinya sp3. Nah, untuk yang si CL, karena si CL ini bukan merupakan atom pusat, maka si CL ini overlappingnya dengan dengan orbital terakhir di konfigurasi elektronnya. Gitu. Konfigurasi elektron CL kan apa? Bentar. Fuji terus dulu. Nah, konfigurasi elektron CL itu di ujungnya tuh CL itu bla 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 gitu ya. Ujungnya tuh 3p5. Ini konfigurasi elektron biasa ya. Nah, ini karena ini adalah subkulit P, maka yang overlappingnya juga yang P gitu. Yang overlapping antara C dengan P adalah yang overlapping antara atom P dengan Cl adalah sp3. sp3 dari P berdasarkan domainnya dan P dari Cl berdasarkan konfigurasi elektron terakhirnya. Seperti itu. Oh, oke, makasih. Oke. Ada yang mau bertanya kembali? Oke, mungkin Bentar. oh ya, boleh. Boleh nanya soal KBF2 nggak? KBF2 yang Yang nomor 18 tentang orbital molekul juga. orbital. Aku kirim aja bentar ya. Voice stop share dulu bentar ya. Oh ya, barusan Anissa dikirim kemana? Ke chat? Ini nggak bisa aku kirim ke chat. Kemana okay. ya? Kalau ke line nggak apa-apa nggak? Boleh.
Udah. Di mana? Di line. Di grup? Enggak. Kalau aja. Belum ada. Belum ada. Oh ya, nah udah ada. Hmm. Itu jawabannya yang bentar. Itu jawaban yang betulnya atau jawaban kamu? Nggak tahu, aku SS dari ini album di grup SF. Oh oke. Fauji coba. Sebenarnya Fauji juga ada yang salah ini tuh. Ada yang contoh soal itu ada yang salah, cuman Fauji juga kurang paham apa salahnya gitu. Gak tahu Fauji yang salah, gak tahu gimana. Bentar ya Fauji cobain. Berdasarkan konsep yang barusan ya. Nah, ini udah ada kan share screen-nya? Nah gini, barusan tuh ada contoh soalnya tuh boron dan oksigen gitu ya. BO-min. Belum ada. Oh belum ada? Udah ada belum? Bentar. Udah. Udah. Oke. Nah ini kan boron dan oksigen membentuk BO-min dengan memperlihatkan diagram tingkat energi dari orbital molekulnya. Jawaban. Nah kalau si B ini kan elektronnya ada berapa? Si B itu 5 ya. Oh oke. Si O ini ada berapa? Si O ini ada 6. 8 deh, 8 ya. Ya. Ini jadi 13. Tapi ditambah 1 jadi 14. Nah, 14 tapi masih tetap di bawah yang 15. Kalau yang di bawah 15, nah baliknya ke sini. Yang mana sih? Nah, kalau di bawah 15 itu kita pakainya yang nah ini, di bawah 15 yang pola 21 21. Yang ini ya. 21 21. Oke. Nah, maka ini pakai 21 21. Oh, tapi sebelumnya kita lihat dulu si B dan si O apakah dia orbitalnya sama. Ini kan 5 ya. Kita lihat dulu elektron valensinya. Elektron valensi dari konfigurasi elektron maksudnya. Si B itu kan 1s2 2s2 2p1 ya. Maaf ya tulisannya jelek banget. Nah, si O ini memiliki konfigurasi elektron 1s2 2s2. Fauzi, sorry, share screen-nya masih cuma kelihatan Teams doang, soalnya nggak kelihatan. Oh iya. Bentar. Fauji stop dulu. Nah, sudah ada? Oh, sekarang udah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Bentar kalau bisa. Nah, ini 2P4 ya. Nah, kita gambarkan. Ini kan
beruntung ini berarti bisa dibilang lebih mudah daripada yang P sama yang S gitu ya. Jadi kalau ini bahasanya berapa lupa lagi? 2121. 2121, oke. Nah, 2121. Langsung digambarkan saja 2121. 1 2 3. Kita gambarkan dulu orbital yang si B sama O-nya. 2 1 2 1. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama itu adalah berapa orde ikatan? Orde ikatan molekul BO min. Nah, BO min. Berarti kalau orde ikatan berarti tinggal masukin aja dulu. Ini kan ada si B-nya ada 1 ya. 1. Si O-nya ada 4. 1 2 3 4. Nah, satunya lagi boleh mau disimpan di mana saja boleh. Mau disimpan di sini juga boleh. 1 di sini. Kan ada min ya. B-nya boleh disimpan di mana aja sebenarnya ya. Oh, jadi disimpan di sini. Oke, berarti ini jumlahnya ada 4 ditambah 2 ada 6. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti order ikatannya sama dengan 6 dikurangi 0. Ini kan 0 ya. Di sini 0. Per 2. Jadi sama dengan 3. Order ikatannya sama dengan 3. Nah, ini yang nomor A. Pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B. Nah, di pertanyaan yang B itu pertanyaan yang B itu yang ditanyakan adalah bentar. Berapa jumlah elektron dari kulit terluar yang menempati orbital anti ikatan atau anti bonding? Berapa jumlah elektron dari kulit terluar? Nah, karena di sini disebutnya kulit terluar. Nah, kalau kulit terluar berarti yang paling luar. Yang paling luar dari konfigurasi elektronnya. Nah, kalau kita menuliskan konfigurasi elektron yang bawah dulu tuh, yang ini. Kemudian, ya bentar, baterainya lobet. Oke, lanjut. Ya gak bisa dihapus. Kok gak bisa dihapus? Ya maaf. Nah. Bentar, kita gambar 1, 2. Agak error sedikit. Oh, yang lain bisa dihapus, kenapa ini enggak ya? Olah. Yang baru aja deh. Nah, barusan kita kan kita sudah mengetahui orbital elektron, orde ikatan. Nah, sekarang kita akan menentukan elektron terluar. Nah, elektron terluarnya itu yang di sini 2. Yang di sini. Artinya yang memiliki yang paling luar. Di konfigurasi elektron yang dituliskan pertama adalah yang ini, yang di sini. Kemudian yang kedua di sini, kemudian yang ketiga di atas. Baru setelah itu yang anti bondingnya. Nah, karena di sini di pertanyaannya adalah elektron terluar dari ikatan bonding berjumlah berapa? Maka karena di sini ada 2, maka jawabannya adalah 2. Seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3, berapakah jumlah orbital
non-bonding atau non-ikatan yang terdapat pada molekul ini. Nah, karena di antara atom B dengan atom O, ini kan ditanyanya non-bonding ya. Bentar, kok salah? Oh, salah Fauzi. Ini kan berapakah jumlah elektron dari kulit terluar yang menempati ikatan antibonding? Antibonding itu bukan yang ini. Karena ini semuanya bonding. Nah, yang non bondingnya itu adalah berada pada di sini. Berada pada yang di daerah ini. Sama di daerah ini. Kalau Fauzi gambar, nah kan Fauzi barusan bilang boleh kita gambar keduanya atau boleh kita gambar yang akhir aja gitu. Kalau misalnya yang keduanya, misalnya yang ke satu, Fauzi gambar S-nya kan ada 2 ya. 1, 2. Di S-nya juga ada 2. 1, 2. Nah, set. Nah, gitu. Nah, ini adalah bonding yang pertama. 2 elektron pada bonding yang pertama. Kemudian yang ini juga digambar lagi. Sebenarnya kalau gimana ya? Sebenarnya yang barusan Fauzi bilang boleh digambar yang akhir aja itu untuk menentukan orde ikatan. Jadi yang untuk menentukan orde ikatan, kemudian untuk untuk menentukan. Tapi balik lagi, kalau misalnya ditanya jumlah ikatan bonding, jumlah ikatan anti bonding, itu harus semuanya yang termasuk enggak tertulis juga atau enggak tergambar juga termasuk itu. Nah, ini ya, ini juga 2 ya. 2 1 2 1 2 1 2. Nah, gitu ya. Nah, karena ditanyanya yang di akhir, maka cuma dua buah elektron yang berada di ikatan antibonding di akhir, di paling akhir gitu maksudnya. Nah, yang ini kalau ditanya jumlah semuanya elektron antibonding, kalau ditanya jumlah semuanya maka ada 4. Yang ini 1 ditambah yang ini, yang ini 2 ditambah yang ini 2, jadi ada 4. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanyakan yang akhirnya aja, berarti cuma 2. Gitu. Itu yang pertanyaan yang B. Kemudian untuk yang pertanyaan yang C, itu ditanyakan berapa jumlah orbital non-bonding atau non-ikatan yang terdapat pada molekul ini. Nah, kalau jawaban Fauzi itu yang orbital non-bonding dikarenakan di sini semuanya. Nah, coba lihat. Ini kan satu subkulit gitu ya. Untuk satu subkulit, Fauzi rasa nggak ada yang non-bonding. Semuanya bonding atau anti ikatan, seperti itu. Untuk yang non-bonding berarti nggak ada. Kalau dari representasi Fauzi, yang non-bonding itu hanya ada ketika dia itu perbedaan subkulit seperti yang contoh yang ini. Contoh yang ini. Ini itu kan yang H cuma dari 1S. Terus ini yang O dari 2P. S dengan P itu kan berbeda subkulit sehingga membentuk sebuah membentuk sebuah orbital yang non bonding. Tapi dikarenakan ini kebetulan P ke P, nah yang ini P ke P, maka tidak ada yang disebut dengan non bonding. Gitu sih kalau representasi Fauzi. Kayaknya seperti itu. Oke, makasih Fauzi. Oke, cukup paham nggak? Atau masih pusing? Paham. Oke, maaf ya Fauzi agak belibet. Terus kalau Fauzi ada yang salah mungkin boleh dikoreksi ya. Kalau tapi untuk sepemahaman Fauzi berdasarkan berdasarkan yang disampaikan oleh dosen Fauzi Bu Is, ada yang Bu Is nggak di sini? Nah,
konsepnya seperti itu gitu. Jadi untuk yang non bonding itu hanya yang Poji barusan sebutin itu ada OH, OH-, kemudian pokoknya yang bergabung dengan H gitu. Soalnya si H itu hanya memiliki satu subkulit, yaitu S aja gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk yang non bonding itu muncul ketika si subkulitnya berbeda. Biasanya itu pada molekul yang mengandung H. Tapi bukan dengan H lagi. H dengan O misalnya atau H dengan F misalnya. Seperti itu. Itu sih untuk non bonding. Oke, kalau ada yang kurang paham atau Foji kurang lengkap atau apa ya, kurang tepat penjelasannya, boleh dikoreksi. Oke, apakah ada yang mau bertanya kembali? Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk tutorial kali ini. Mohon maaf mungkin Fauzi belum lihai dalam menulis, kemudian belum lihai dalam berbicara juga, agak terbata-bata gitu atau agak kurang jelas banget. Dan terima kasih kepada yang sudah hadir dan semangat untuk belajar, dan yang sudah bertanya juga terima kasih.